Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Kusuma Diah Ayu Artanti dengan NIM akhir 267 dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Oke, pada kali ini aku akan membuat sebuah tutorial terkait sistem informasi manajemen tentang basis data yang menggunakan Microsoft Access. Jadi data yang aku pakai di tempat magang aku ini itu berupa data inventory barang kantor yang akan aku buat tutorial. Bagaimana sih caranya membuat basis data menggunakan Microsoft Access itu tadi. Oke, jadi pertama-tama kita buka Microsoft Access-nya terlebih dahulu. Nah, kalau udah, kita langsung klik aja Plain Database ini. Oke, di sini kita harus kasih nama dulu untuk filenya. Di sini aku mau ngasih nama daftar inventory barang kantor. Lalu jangan lupa untuk save di dokumen atau di tempat yang kalian itu gampang banget, mudah untuk ditemuin. Di sini aku pilih fileku sendiri, yaitu di berkas Unesa ini. Jadi biar tahu gitu kalau ternyata fileku ini nyimpennya di sini. Tinggal klik OK aja. Lalu kita klik create. Langsung masuk ke sini. Jadi pertama-tama aku mau bikin tabel untuk kategori ya. Kita bikin dulu design view. Kita kasih nama TB kategori. Kita klik. Nah, di sini aku untuk pertama di tabel kategori ini aku mau nulis ID kategorinya. Untuk data type-nya auto number aja, jadi nanti bisa terpilih antara kategori 1, 2, atau 3 kayak gitu. Terus ini baru kategorinya. Ini short text aja, aku pilih data type-nya. Udah. Cuman 2 nama ini doang, lalu langsung aku save dulu. Lalu aku close. Udah langsung masuk ke sini. Sekarang aku mau bikin tabel kondisi barangnya. Jadi di sini aku klik create, lalu lalu aku klik tabel ini, dan kita design view. Kita kasih nama dulu TB kondisi. Klik OK. Jadi di sini sama kayak tadi, kayak yang kategori akan ku kasih ID-nya juga. ID-nya aku tulis ID kondisi. Ini juga auto number, di sini juga aku tulis baru kondisinya. Ininya short text saja, sama kayak tadi. Terus langsung deh ku save dan ku close. Lalu next aku akan buat tabel tempatnya, tempat barang itu berada. Kita klik kanan, terus design view, kita kasih nama dulu TB tempat barang. Di sini aku kasih lagi ID-nya juga, ID tempat barang. Sama kayak tadi, ini auto number juga, terus di sini baru nama tempat barangnya.
Dan di sini short text. Lalu kita save. Dan kita close. Lalu tabel yang terakhir aku mau buat tabel barangnya. Jadi di sini akan jauh lebih banyak lagi untuk isi-isinya. Kita klik kanan, klik design view, lalu kasih nama TB barang. Di dalam isi tabel barang ini untuk namanya di sini aku tulis ID barang. Terus data type-nya aku pilih auto number. Nanti di auto number ini kita lihat ke generalnya. Di sini kan ada format. Kita tulis untuk formatnya di sini aku kasih nama INV nol nol nol. Enter. Lalu next di sini ada ID kategori. Lalu di sini ada nama barang. ID kategorinya, data type-nya di sini number, terus untuk nama barang data type-nya di sini juga di sini short, kita pilih yang short text. Di sini juga ada keterangan. Aku pilih juga yang short text. Lalu di sini nanti akan aku kasih gambar. Gambar barangnya. Di sini untuk data type-nya aku pilih yang attachment karena buat kasih gambar nanti. Terus di sini ada jumlah barangnya. Data type-nya sendiri itu short text. Lalu di sini ada ID, kondisi. Di sini untuk data type-nya number, lalu di sini yang terakhir ada ID, tempat barang, dan data type-nya number juga. Oke, untuk ID barang di sini di bagian data type-nya masuk kita ke bagian lookup-nya di sini. Kita pilih text combo box. Lalu di sini kita tetap tulis 1, terus di sini 2 karena kan nanti itu akan ada 2 nama. Jadi ada ID kategorinya sama ada nama kategorinya itu apa aja. Tinggal klik enter, udah. Sama juga dengan ID kondisi. Kita lihat lookup-nya, kita pilih jadi combo box, terus ini tetap 1. Untuk bound column-nya 1, untuk column count-nya 2, sama kayak ID kategori. Jadi di sini ada ID kondisinya, terus ada tipe kondisinya juga. Sama untuk ID tempat barang, kita kasih number, terus kita lihat lookup-nya. Kita kasih combo box, di sini bound kolomnya 1, lalu di kolom count-nya 2 juga. Pada tabel barang, di bagian ID kategori dan juga di bagian ID kondisi serta ID tempat barang, kita menggunakan data type number. Begitu juga dengan kondisi dan tempat barang. Pada lookup-nya diubah menjadi combo box. Lalu pada rows score-nya kita klik titik 3. Lalu tambahkan tabel kategori. Lalu kita masukkan ke dalam bawah sini ID kategorinya dan juga kategori.
Jika sudah, klik kanan, save, lalu close. Begitu juga untuk ID kondisi, data type-nya menggunakan number, lalu pada lookup-nya, display control-nya menggunakan combo box, lalu pada di bagian row scope-nya, klik titik 3, klik bagian tabel kondisi, lalu pilih kondisi, dan juga ID kondisi dan juga kondisi. Lalu save dan close. Selanjutnya bagian tempat barang, pilih combo box, lalu kita ganti row score-nya, klik titik 3, lalu kita save. Hal tersebut dilakukan nanti pada saat di bagian form utama ini akan memunculkan data dari ID kategori dan juga kondisi serta tempat barang. Seperti itu. Ini udah selesai semuanya, kita langsung save aja, terus close. Jadi untuk tabelnya sendiri terkumpul ada 4 tabel. Yang pertama ada tabel kategori, yang kedua ada tabel kondisi, yang ketiga ada tabel barang, lalu yang terakhir ada tabel yang ketiga ada tabel tempat barang, lalu yang terakhir ada tabel barang. Selanjutnya di sini aku mau buat mereka ini jadi gabung, jadi digabungin untuk relationship gitu. Kita cari masuk ke database tool, kita gabungin ke menu relationship ini. Jadi yang pertama di sini tabel barangnya, dari sini kita klik tahan masuk ke sini, sama juga dengan tabel kategorinya, tahan masuk sini, tabel kondisi tahan masuk sini, lalu tabel tempat barangnya tahan masuk sini. Ini itu khusus untuk digabungin, teman-teman. Jadi biar mereka tuh saling terhubung pas udah jadi satu form. Di sini kan ada ID kategori di tabel barang. Itu kita gabungin ke tabel yang dimana ada nama ID kategori. Di sini ada ID kategori, kita gabungin ke tabel kategori. Di sini ada ID yang sama juga, ada ID kategori, lalu klik create. Nah, nanti ada penghubung kayak gini. Sama juga dengan ID kondisi di sini kita gabungin ke yang sama di tabel kondisi, lalu kita klik create. Jadi usahakan ininya harus sama ya. Jadi di tabel kondisinya sama ada ID kondisi, terus di tabel barang sama juga ada ID kondisi. Klik create. Lalu untuk ID tempatnya pun juga sama. Kemudian ke sini dan klik create. Lalu kita save dan kita close. Oke, next kita akan membuat form dari keempat tabel ini. Yang pertama aku akan membuat tabel kategori, kita klik dulu, terus kita masuk ke create, kita pilih form wizard. Terus di sini ada ID kategori dan juga kategori, kita pindahkan ke selected file, lalu klik next. Lalu di sini kita pilih yang kolumnar saja, kita klik next. Di sini kita kasih nama FRM kategori, terus ini kita pilih yang modify the form design biar kita bisa ngedesain sesuai dengan apa yang kita inginkan, lalu klik finish. Jadi muncullah kayak gini. Kita bisa ngedesain ini semua sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya aku mau bikin tombol tools gitu. Jadi ada tombol untuk back, tombol untuk tambah, tombol untuk simpan, tombol untuk hapus, dan juga tombol untuk next, agar biar lebih mudah.
Pertama kita masuk ke form design ini, kita pilih yang ini. Nama ini tuh namanya button. Kita pilih button, terus kita klik. Sini aku mau bikin tentang record navigation. Aku pilih yang go to previous record. Jadi aku biar bisa kembali lihat recordan yang udah jadi. Kita next. Jadi ini aku kasih pilih yang lambangnya. Jadi lambangnya udah tersedia di sini. Kalau misalnya kita punya lambang sendiri, icon sendiri yang kita cari-cari sendiri, kita bisa pilih browser, terus kita cari di file-file yang ada di laptop kita. Lalu kita next, kita finish. Udah. Sekarang aku mau bikin tombol untuk record operation. Kita pilih yang add new record. Jadi untuk nambah recordan yang baru. Ini untuk lambangnya. Kita next aja. Kita finish. Terus aku ingin kasih di sebelah lambangnya itu ada keterangan namanya. Jadi aku tulis dulu, tambah. Terus karena di sini kan kita nggak muncul nih tulisan yang aku tulis tadi. Biar muncul itu kita masuk ke property sheet. Di sini kita pilih yang format. Di sini ada picture caption. Kita pilih. Terus di sini ada top. Nanti biar memunculkan si tulisannya di atas. Terus sini ada muncul tulisan di bawah. Ini di kiri dan juga di kanan. Aku pilih yang di kanan. Dan ya jadi. Begitu juga untuk tombol-tombol berikutnya. Pilih record. Ini khusus untuk yang save. Kita pilih yang save record. Next, dan finish. Aku kasih nama. Simpan. Terus biar muncul kita klik format ke property sheet. Terus kita kasih di sebelah kanan, muncul di sebelah kanan. Next, aku akan bikin ini untuk record operation lagi. Kita untuk mendelete sebuah file yang dimana kalau memang dia salah bisa langsung ke delete. Aku pilih yang trash can, pilih yang sampah. Next, and finish. Kasih nama. Terus kita kasih caption. Taruh di sebelah kiri. Taruh di sebelah kanan. Yang terakhir, button terakhir aku buat sama kayak ini, tapi untuk next. Jadi ke record navigation, untuk next, go to next record. Ke recordan yang udah jadi. Kita next, lalu finish. Dan jadi. Lalu di sini kita juga bisa adjust biar ini tuh ukurannya sama. Caranya kita masuk ke arrange ini, terus kita pilih tabular, dan akhirnya untuk ukurannya pun jadi sama. Terus kita juga bisa kasih warna sesuai dengan keinginan kita. Mana-mana, ini back colornya. Kita pilih warna hijau. Nah, tuh. Terus di sini aku kasih warna hijau juga untuk yang bagian headernya warna hijau ini. Lalu aku mau kasih logo dari perusahaan aku, yaitu Bukit Darmo Golf, unit usaha dari PT Adi Baladika Agung. Ini untuk back detailsnya aku mau kasih variasi dulu sebelum aku kasih warna backgroundnya.
Jadi aku kasih variasi, kita masuk ke form design, kita pilih ini rectangle, seperti ini. Terus kita pilih back colornya warna putih aja, kita klik kanan, kita ubah posisinya biar jadi belakang kayak gini. Kayak gini. Terus baru back detailnya, backgroundnya kita ganti jadi warna hijau. Jadi warna hijau ini. Pokoknya ini disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Mau dikasih warna seperti apa. Ini aku kasih tulisan form kategori. Oke, jadinya gini. Terus di sini aku tuh mau bikin dia itu pop up. Jadi munculnya itu pop up. Caranya kita masuk ke property sheet. Terus di sini kita pilih form, kita klik order. Terus kita klik pop up-nya, kita ubah ke yes, modelnya kita ubah ke yes, masuk ke format. Untuk auto centernya kita buat yes juga, sedangkan untuk record selection-nya kita pilih no, sama juga dengan navigation buttons-nya kita pilih no. Ini udah selesai sesuai dengan apa yang aku inginkan, lalu aku save dan aku mau lihat hasil view-nya gimana. Jadi pop up itu yang aku maksud, pop up itu kayak ini. Nah, ini yang aku maksud pop up. Begitu juga sama dengan tabel kondisi, tabel tempat barang, dan juga tabel barangnya aku buat sama seperti ini. Next, untuk pembuatan form tabel barang, sama kayak tadi, ke create, wizard, form wizard, kita pilih semuanya, next, kok benar, FRM barang device, dan muncul kayak gini. Oke, untuk form barangnya kita edit dulu sama kayak form tempat barang, kondisi barang, dan juga kategori. Seperti ini. Lalu sama kayak tadi kita bikin klik form, kita bikin jadi pop up. Udah, kita save, lalu kita form view, dan jadi. Lalu next kita akan buat form utama. Jadi kita masuk ke create, kita pilih blank form,
Lalu kita desain. Jadi di sini kita ngedesain sendiri dulu tentang form utamanya kita. Lalu di sini tuh aku mau munculin tombol yang isinya nanti ada form kategori, form kondisi, form tempat, sama form barang. Di sini aku akan buat tombolnya, buttonnya form barang dulu. Di sini kita pilih yang form operation, lalu open form, next. Kita pilih yang form barang, next. Ini next aja, juga next aja, dan finish. Kisah. Terus dikasih keterangan ini itu form barang atau data barang. Sama kayak tadi, kita kasih munculin captionnya. Biar ukurannya sama kayak tadi, kita blok dulu, terus masuk ke arrangement, terus tabular, sama deh. Terus kasih warna yang sama kayak tadi juga. Formatnya 14, jangan 14 deh, 12 aja. Seperti ini. Terus mau ku bikin pop up lagi, sama kayak tadi. Ini di hiasin pop upnya, modalnya juga di hiasin. Terus format, masuk ke format, auto centernya di hiasin, record selectionnya no, navigation buttonsnya juga no. Terus save. Ini form utama. Lalu kita lihat, bismillah. Dan jadi. Ini kalau udah dimaksimasin, nah kayak gini jadinya. Biar langsung muncul maksimasinnya itu mudah juga. Kita tinggal pilih yang form, terus klik event, terus pilih yang onload-nya, terus pilih yang macro filter, terus kita cari yang maximize window, kita enter aja. Ini udah selesai, kita save, kita close. Ini juga kita save dulu, lalu kita jalankan view formnya. Dan langsung jadi kayak gini. Selanjutnya kita akan menginput data-data yang udah aku dapatkan dari tempat magang aku, yaitu kita akan menginput dari form kategori, form kondisi, dan juga form tempat barang, lalu kita akan masukkan ke data barang. Yang pertama dari form kategori, di sini untuk ID kategorinya sudah otomatis nantinya. Untuk kategorinya sendiri, pastinya dikarenakan aku bertempat magang di Bukit Darmo Golf. Bukit Darmo Golf ini kan unit usahanya dari PT Adi Baladika Agung. Otomatis ada kategori kendaraan berupa car golf. Jadi car golf ini digunakan pada saat para pelanggan ingin bermain golf
dan juga menggunakan car golf itu untuk ke titik-titik di mana mereka akan bermain. Mari kita simpan. Oke, jadi untuk form kategori ini ada 3, ada kendaraan, alat elektronik, dan juga peralatan. Kita silang aja. Selanjutnya ada di form kondisi. Sama dengan form kategori tadi, ID kondisinya nanti itu udah otomatis. Sama halnya dengan form kategori, form kondisi ini ada 3 macam, yaitu ada baik, ada kurang baik, dan juga ada rusak. Silang aja. Selanjutnya ada tempat barang. Jadi di mana barang itu ditempatkan. Untuk form tempat barangnya di sini dia ada 4. Ada finance and accounting room, terus ada HRD room, ada garasi car golf, dan juga ada driving range. Kita silang aja. Oke, next masuk ke data barang. Nah, di sini di ID kategori sudah tampak jelas terlihat ada 1 kendaraan, 2 alat elektronik, dan juga ketiga ada peralatan. Itu tadi kita udah masukkan data-data yang udah kita punya. Ada AC, ada AC merek Ri, ada golf car yang aktif 40, terus ada stick golf aktif, ada AC Changhong rusak, ada golf car yang non aktif 30, terus ada komputer LG 11, teleponnya 2, lalu ini printernya. Oke, selanjutnya kita akan membuat report atau laporan dari data-data yang udah kita input tadi. Masuk ke create, pilih report wizard, lalu masukin ID barang, kategori, nama barang, keterangan, jumlah barang, tempat, dan juga kondisi. Lalu klik next, next. Ini pilih yang ID barang aja. Next, yang layoutnya kita pilih yang toolbar, lalu untuk orientationnya kita pilih landscape aja. Terus ini jangan lupa di centang. Ini kasih nama. Contohnya report atau laporan data inventory barang. Terus pilih modify biar bisa didesain sesuai dengan keinginan kita. Nah, nanti ya jadinya kayak gini, ini kita tinggal desain aja. Lalu ini merupakan hasil akhir dari desain yang udah aku buat pada saat aku ngedesain report data inventory barang. Ya, itu tadi adalah tutorial yang aku buat berupa basis data menggunakan data inventory kantor yang aku dapat dari tempat magang aku. Sebelumnya aku minta maaf kalau di sela-sela video yang aku buat ada beberapa kendala yang mungkin gak enak untuk dilihat dan ya kurang sempurna juga. Aku minta maaf dalam hal itu. Dan aku minta maaf juga kalau misalnya ada salah-salah kata dari tutorial yang aku berikan, dari perkataan yang aku berikan itu tadi juga. Aku minta maaf semuanya. Karena
aku jujur itu bukan sebuah tutorial yang sempurna, tapi demi output magang yang diberikan, aku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan output dari sistem informasi manajemen itu tadi. Oke, sekian dari aku. Terima kasih semuanya udah ngeliat video tutorial yang aku buat. Bye!